Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali di channel YouTube saya. Hari ini saya akan membahas materi pertemuan ke-9 di mata kuliah Basis Data Spasial. Untuk materi pertemuan ke-9 yang nantinya akan dibahas adalah model data yang nantinya akan digunakan terutama untuk persiapan pembuatan basis data spasial. Untuk pembahasan materi yang ada di materi pertemuan ke-9, ada beberapa materi yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ini, mulai dari konsep dari model data, berikut jenis-jenis model data yang nantinya bisa digunakan, berikutnya representasi objek grafik yang erat kaitannya dengan basis data spasial dan nantinya outputnya akan menghasilkan sistem informasi geografis. Berikutnya ada objek 3 dimensi. Selanjutnya ada relasi objek. Berikutnya nanti saya akan membahas tentang kualitas objek. Ini beberapa materi yang nantinya akan dibahas di materi pertemuan ke-9. Langsung saja saya akan bahas tentang model data. Tentang model data, model dunia nyata digunakan untuk memudahkan studi dengan mereduksi jumlah kompleksitas. Di materi pertemuannya sudah dibahas tentang bagaimana persiapan dari dunia nyata yang ada di sekitar kita yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi geografis. Tentunya ada beberapa persiapan yang nantinya harus dilakukan oleh seseorang yang nantinya akan merancang dari model data atau basis data spasial yang nantinya akan diimplementasikan dalam bentuk sistem informasi geografis. Dengan reduksi aspek di luar yang menjadi concern nanti diasumsikan tidak penting. Ini kalau berbicara tentang model data. Walaupun demikian, jika model ini digunakan, maka model tersebut terlebih dahulu direalisasikan dalam terminologi basis data. Jadi kalaupun nanti ada beberapa concern yang diasumsikan tidak penting, yang perlu dilakukan adalah model yang nanti akan kita gunakan terlebih dahulu perlu direalisasikan sebelum nanti diimplementasikan ke dalam bentuk basis data. Wujud basis data bisa mencakup spesifikasi skema datasetnya, dokumen deskripsi datanya, dan fasilitas analisis awal, terutama nanti yang akan digunakan sebagai entitasnya. Oke, aplikasi sistem informasi geografis mengorganisasi spasial set sebagai sekumpulan layer. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang sistem informasi geografis, dia pada prinsipnya akan mengorganisasikan spasial set sebagai sekumpulan layer. Sementara kalau berbicara tentang database management system akan mengorganisasikan dataset sebagai kumpulan dari tabel. Ini yang nantinya akan perlu difahamin oleh seseorang yang nantinya akan merancang basis data spasial itu sendiri. Pada umumnya dikenal dengan dua tipe model yang nantinya banyak digunakan. Yang pertama ada model data bersifat generik. Selanjutnya yang kedua ada model data bersifat application. Nanti dari yang model data yang bersifat generik nanti ketika nanti diaplikasikan ke dalam bentuk model data aplikasi nanti seperti apa? Model data aplikasi nanti implementasinya contohnya ketika diaplikasikan ke dalam sistem informasi geografis itu seperti apa gitu. Tentang model data generik, memiliki ciri-ciri umum biasanya. Yang pertama, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan proses data bisnis. Yang kedua, mendukung penggunaan tipe data abstrak. Abstrak sederhana, contohnya seperti number, atau contohnya tipe data string, atau tipe data untuk date atau tanggal. Selanjutnya, kurang sesuai bagi tipe data abstrak spasial. Ini untuk yang model data generik. Selanjutnya, pemanggilan sumber unsur poligon memerlukan cara yang rumit. Selanjutnya masih perlu diperluas dengan konsep spasial. Intinya kalau masih bentuknya model data generik nanti perlu diolah lagi. Pada prinsipnya seperti itu. Selanjutnya ada model data application. Ciri-cirinya seperti apa? Sekumpulan konsep yang dikembangkan di bidang sains informasi geografis. Karena nanti dia akan diterapkan untuk persiapan sistem informasi geografis. Tipe data abstrak spasial yang sudah umum di antara aplikasi sistem informasi yang berbeda.
Oke, sistem komputer pada prinsipnya nanti data-data yang ada nanti akan diolah tentunya di sistem komputer. Kalau berbicara tentang sistem komputer tidak memahami esensi mengenai batas administrasi. Titik, posisi, selanjutnya kota, garis, jalan, sungai, danau, atau tipe data objek yang lainnya. Ini pada prinsipnya kalau berbicara tentang sistem komputer. Sistem komputer nanti akan melakukan manipulasi objek geometris terhadap titik, geometris, memanipulasi objek geometris titik, contohnya garis, selanjutnya ada yang namanya poligon, atau contohnya nanti ada yang namanya polyline dan yang lain-lainnya yang digunakan pada model data. Jadi nanti contoh yang paling simpel ada batas wilayah. Inilah yang nantinya akan kita olah untuk menghasilkan batas wilayah yang nantinya bisa terlihat oleh pengguna itu sendiri. Oke, objek spasial dianggap sebagai deskripsi dari fenomena dunia nyata. Oke, selanjutnya pada pemodelan spasial, objek nanti diasumsikan memiliki properti sebagai berikut. Yang pertama, yang namanya objek pasti punya yang namanya tipe. Yang kedua punya yang namanya atribut. Ketiga pasti punya yang namanya relasi. Keempat pasti punya yang namanya geometri. Ini kalau berbicara tentang objek. Selanjutnya ada yang namanya kualitas. Ini beberapa properti yang biasanya dimiliki oleh objek itu sendiri. Mulai dari tipe, atribut, relasi, geometri, dan kualitas. Model dunia nyata beserta entitasnya tidak direalisasikan begitu saja ke dalam basis data. Sebagian disebabkan karena alasan bahwa entitas bisa terdiri dari beberapa objek sekaligus. Oke, contoh entitas Jalan Soekarno-Hatta yang panjangnya nanti akan memotong beberapa jalan yang lainnya. Kalau berbicara tentang nama jalan, biasanya kan dia ada pertemuan antara jalan A dengan jalan B. Contoh entitas Jalan Soekarno-Hatta yang panjangnya memotong beberapa jalan yang lainnya dapat disajikan sebagai gabungan segmen jalan pembentuknya. Oke, pada umumnya model data dirancang dalam rangka untuk mengekstrak informasi-informasi sebagai berikut. Contoh, objek fisik seperti jalan, selanjutnya ada pemukiman, ada saluran air, selanjutnya ada sungai. Selanjutnya yang kedua ada objek-objek yang diklasifikasikan seperti halnya contohnya vegetasi, selanjutnya ada zona iklim, kelompok usia, dan yang lain-lainnya. Berikutnya peristiwa atau event seperti halnya kebocoran, tumbuhan minyak, longsor, gempa bumi, dan yang lain-lainnya. Ini kalau berbicara tentang model data yang nantinya bisa dirancang di samping dari objek data, objek fisik seperti yang memang sudah tidak bergerak kasar seperti itu. Ada lagi yang memang model data nanti bisa dirancang karena ada sesuatu hal, contohnya seperti ini, peristiwa atau event, kebocoran atau tumpahan minyak, berarti kan nanti bisa ditarik contohnya berapa mili contohnya, berapa mili dari permukaan laut dan yang lain-lainnya. Selanjutnya longsor atau gempa bumi nanti bisa ditarik contohnya jaraknya atau luasnya berapa meter contohnya. Selanjutnya objek yang berubah secara kontinu seperti halnya batas suhu, tekanan, ketinggian, kedalaman, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya objek buatan, contohnya seperti hanya kontur, densitas polusi, dan yang lain-lainnya. Ini yang beberapa model yang nantinya dirancang dalam rangka untuk mengekstrak informasi yang nantinya bisa dilakukan oleh seseorang yang nantinya akan menganalisis basis data spasial itu sendiri. Selanjutnya objek buatan untuk representasi yang dipilih dan basis data. Contohnya nanti ada model data, model raster, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya representasi grafik model, grafik objek, informasi geometrik milik objek spasial dapat dimasukkan ke dalam beberapa bentuk berikut. Yang pertama, ada yang namanya titik atau yang biasa disebut dengan dimensi 0 atau poin. Selanjutnya ada garis atau satu dimensi atau line atau yang biasa disebut dengan polyline. Ini terkait dengan informasi geografis nanti bisa digambarkan dengan menggunakan apa, contohnya seperti itu. Selanjutnya bisa juga menggunakan poligon atau dua dimensi atau contohnya area. Oke, saya bahas satu-satu. Yang pertama tentang titik. Titik adalah sajian geometri paling sederhana bagi objek spasial. Ini yang lumayan banyak digunakan sih sebenarnya. Representasi ini tanpa dimensi tetapi bisa diidentifikasikan di atas peta dan tampilan di layar monitor dengan simbol tertentu.
Sementara properti milik sudut batas poligon juga merupakan titik. Jadi batas poligon pun sebenarnya merupakan titik pada prinsipnya. Skala peta menentukan apakah suatu objek akan ditampilkan sebagai titik atau nanti bisa ditampilkan sebagai poligon. Pada peta skala besar, unsur bangunan ditampilkan sebagai poligon, cuman pada skala kecil ditampilkan sebagai unsur titik nantinya. Oke, berarti kan skala itu nanti atau peta nanti bisa dibuat dalam bentuk skala atau gampangnya bisa di zoom out, bisa di zoom in. Oke, ini contohnya objek titik sumur bor. Contohnya kalau memang ditampilkan seperti yang ada di depan ini, contohnya setiap unsur spasial pada gambar sumur bor di atas disajikan dengan titik. Ada titik 1, titik 2, titik 3, sampai contohnya titik 5. Ukuran atau font atau simbol atau warna dan bentuk simbol yang digunakan tidak merubah hakikat bahwa unsur tersebut adalah spasial yang bertipe titik. Contohnya ini yang biasa yang kadang kita gunakan. Contoh lain untuk menggambarkan suatu wilayah, contohnya suatu daerah, contohnya ada kelurahan A, kelurahan B, kelurahan C. Kadang-kadang kita menggunakan objek ini, contohnya menggunakan objek titik biasanya. Oke, selanjutnya nanti implementasinya untuk yang objek titik zoom, objek titik seperti ini, nanti implementasinya contohnya kita bisa buat contohnya seperti ini nanti pada waktu kita implementasikan ke basis data spasial. Ada atribut unsur sumur bor contohnya, yang nantinya akan kelihatan adalah depth-nya, kedalamannya, dan yang lain-lainnya. Untuk membedakan antara satu poin dengan poin yang lainnya. Yang kedua, bisa diimplementasikan dengan garis. Garis adalah geometri linier yang menghubungkan paling sedikit 2 titik biasanya dan digunakan untuk menyajikan objek dimensi 1. Batas objek poligon merupakan garis biasanya. Demikian pula dengan jaringan listrik, komunikasi, dan utility yang lainnya. Entitas jalan dan sungai bisa disajikan baik sebagai objek geometri garis maupun poligon, bergantung pada skala peta sajian akhirnya nantinya. Oke, contohnya seperti ini, kan ada nama jalan, ada Jalan Muhammad Toha, ada Jalan Sudirman, Jalan Muhammad Yamin, Jalan Sriwijaya, dan yang lain-lainnya. Setiap unsur spasial jalan bisa disajikan oleh objek garis nantinya. Ini kan disajikan oleh objek garis nih, baik Jalan Sudirman, Jalan Muhammad Yamin, Jalan Muhammad Toha, dan yang lain-lainnya. Ketebalan warna dan simbol digunakan tidak mengubah hakikat bahwa unsur tersebut adalah objek spasial bertipe garis yang digunakan. Jadi tergantung penggambarannya kalian nanti pengen menggunakan apa. Cuma nanti disesuaikan juga sih sebenarnya. Disesuaikan juga dengan objek yang kalian gunakan. Oke, ini contohnya untuk yang nama jalannya, berikut panjangnya berapa, berikut lebarnya contohnya. Nah, di sini dia menggunakan setnya menggunakan polyline. Selanjutnya yang ketiga, bisa juga menggunakan poligon. Geometri poligon digunakan untuk menyajikan objek 2 dimensi. Kalau contohnya yang tadi ada garis, dia lebih mengimplementasikan objek 1 dimensi. Tapi kalau yang poligon biasanya digunakan untuk menyajikan objek 2 dimensi biasanya. Unsur spasial contohnya seperti danau, provinsi, merupakan contoh tipe entitas yang pada umumnya disajikan sebagai objek bergeometri poligon. Danau contohnya atau sungai, danau itu kan enggak panjang-panjang amat biasanya, atau contohnya enggak lebar-lebar amat biasanya. Biasanya nanti akan digambarkan dengan yang namanya poligon biasanya, atau contohnya provinsi dan yang lain-lainnya. Objek poligon paling sedikit dibatasi oleh 3 garis yang saling berhubung di titik 3 sudutnya biasanya. Oke, beda halnya dengan garis. Kalau garis kan cuma ditarik aja dari satu titik ke titik yang lainnya. Dalam terminologi basis data spasial, unsur yang berbentuk area 2 dimensi akan disajikan oleh objek bergeometri poligon nantinya. Oke, ini contohnya untuk yang objek poligon persil tanah, contohnya nanti akan digambarkan contohnya seperti ini. Unsur spasial persil bisa disajikan oleh poligon. Ketebalan, warna, dan pola isian simbol unsur tidak mengubah hakikat bahwa unsurnya adalah objek spasial yang bertipe poligon nantinya. Jadi bisa nanti ditarik dari satu titik ke titik yang lainnya. Oke, ini contohnya untuk penggambarannya nanti atribut unsur persil tanah. Nanti untuk shape-nya dia menggunakan poligon, tapi bukan menggunakan polyline. Karena ada lebar dan panjang biasanya nantinya perlu diimplementasikan. Selanjutnya ada objek 3 dimensi. Fenomena fisik memiliki lokasi di dalam ruang.
Kayak objek model data yang lengkap juga mencakup 3 dimensi pada prinsipnya. Hal ini berlaku juga bagi permukaan tanah, menara, sumur, bagi bangunan, batas-batas atau contohnya alamat, bencana, kecelakaan, dan peristiwa-peristiwa penting yang lainnya. Kayak dalam banyak kasus, ketinggian permukaan dianggap sebagai atribut objek. Sedangkan di kasus yang lainnya, sementara pada kasus yang lainnya, ketinggian bisa saja diasumsikan sebagai bagian dari sajian grafis. Ini kalau berbicara tentang objek 3 dimensi. Contoh implementasinya dari objek 3 dimensi, kalian bisa cek di Google Earth contohnya. Itu kan akan kelihatan objek 3 dimensinya. Sebagai contoh, garis kontur menghubungkan titik-titik ketinggian yang sama sehingga nilai ketinggian dianggap sebagai atribut garis kontur. Ini contoh kalau berbicara tentang objek 3 dimensi. Oke, untuk objek garis yang mewakili unsur jalan, nilai ketinggian lebih mudah jika dianggap sebagai bagian dari deskripsi garis di ruang 3 dimensi. Contoh seperti ini nih. Nanti contohnya jika ingin digambarkan menjadi objek 3 dimensi, contohnya seperti ini nantinya. Oke, selanjutnya atribut-atribut yang ada di objek. Atribut objek serupa dengan atribut entitas pada model dunia nyata. Pada prinsipnya kalau berbicara tentang atribut objek ini sebenarnya serupa dengan atribut entitas pada dunia nyata pada prinsipnya. Atribut ini mendeskripsikan fitur objeknya sehingga dapat dianggap sebagai informasi objeknya. Pada implementasinya atribut disimpan di dalam tabel basis data pada prinsipnya nantinya. Oke, selanjutnya ada yang namanya relasi-relasi objek. Relasi antar objek serupa dengan relasi yang terdapat pada entitas model dunia nyata. Pada objek spasial, relasi bisa dibentuk berdasarkan koordinatnya biasanya, struktur atau geometri ataupun atribut-atribut objeknya. Oke, yang pertama, ada relasi yang dibentuk berdasarkan koordinat objeknya. Contoh, dengan menghitung sejumlah koordinat objek, akan diketahui apakah suatu objek garis memiliki relasi hubungan. Berpotongankah? Atau contohnya, apakah objek poligonnya saling berpotongan, bertampalan, atau nanti bersebelahan. Yang kedua, relasi yang dibentuk berdasarkan struktur objek. Contoh, sisi poligon dibentuk oleh titik awal dan titik akhir biasanya, titik awal akhir. Selanjutnya sekaligus merupakan titik akhir garis lainnya. Dengan demikian pada objek tipe poligon terdapat relasi yang disebabkan strukturnya nantinya. Yang ketiga, relasi yang dimasukkan sebagai atribut. Contoh, pada tabel kecamatan dimasukkan atribut kode kabupaten, atau pada tabel objek persil dimasukkan atribut contohnya kode pos, desa, dan nomor sertifikatnya. Oke, yang terakhir yang akan saya bahas adalah kualitas objek. Oke, pada tingkat awal pemodelan data, kualitas data yang diperlukan yang perlu nanti akan dipertimbangkan. Contohnya ketelitian spasial, grafis atau geometrisnya misalnya 1,0 meter, update data terakhirnya, kapan dan bagaimana data update-annya, ini pun perlu dilakukan update. Selanjutnya tingkat detail, ini tingkatan detail data, contohnya berbicara tentang resolusi, apakah objek jalan akan direpresentasikan sebagai garis tunggal atau nanti garis ganda. Kalau contohnya di jalan tersebut contohnya terdiri dari 2 jalur, jalur yang pertama contohnya lurus, selanjutnya naik contohnya, selanjutnya jalur yang berikutnya contohnya berseberangan dengan jalur yang sebelumnya. Oke, luas cakupan geografis dan atributnya ini yang nantinya akan jadi kualitas objek. Selanjutnya konsistensi logika yang terdapat di antara objek geometri dengan atribut-atributnya. Selanjutnya jenis representasi, apakah nanti menggunakan diskrit atau contohnya menggunakan kontinu. Berikutnya relevansi, contoh jika data asli sulit didapat, maka gunakan pengganti yang relevan. Ini contohnya yang nantinya bisa digunakan. Oke, demikian penjelasan dari materi pertemuan ke-10. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat untuk kita semua.